setiap orang yang mau melakukan satu pernikahan, yang paling pokok itu adalah melakukan niat yang benar. Man nakaha lillah wa angkaha lillah faqad istahaqqa wilayatullah. Barang siapa yang menikah karena Allah dan yang menikahkan juga karena Allah, faqad istahaqqa wilayatullah. Maka seluruh proses perjalanan kehidupan rumah tangganya fa insyaallah akan senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bisa dikatakan keluarga itu mempunyai kemaslahatan yang hakiki ketika bisa memberikan 5 fasilitas pengalaman biologis yang dialami oleh perempuan, dan juga sekaligus bisa menghilangkan 5 pengalaman sosial yang sering dilakukan yang dialami oleh perempuan. 5 pengalaman biologis itu, Mas Adi. Dan pertama, ini hanya dialami perempuan ya? Iya. Yang pertama, dan itu tidak pernah dialami oleh laki-laki. Sehingga nggak bisa merasakan? Ya, nggak bisa merasakan. 5 pengalaman biologis itu pertama adalah haid. Itu kalau kita tidak punya empati itu bisa juga haid itu menjadi sumber masalah. Menjadi masalah, ya? Iya, sakitnya luar biasa kan itu. Dan kita tidak pernah merasakan itu. Kemudian yang kedua adalah hamil. Hamil selama 9 bulan. Itu susahnya kayak apa tuh? Itu kalau laki-laki tidak punya empati terhadap pasangannya yang sedang hamil, itu juga akan menimbulkan masalah. Yang ketiga, yang ketiga itu hamil adalah melahirkan. Melahirkan itu berdarah-darah, taruhannya nyawa. Dan itu tidak pernah dirasakan oleh laki-laki. Tapi Pak Taro mendampingi ya, semasa 5 anak itu tidak mau keluar, Mas. Pengalaman 5 anak saya itu tidak mau keluar sebelum ditunggui oleh bapak. Jadi semuanya ditunggui ya? Semuanya ditunggui, dan sejak pusarnya belum putus, bapaknya yang senantiasa memandikan. Ibunya anak-anak itu, istri saya itu, mau menerima anak itu ketika sudah posisi tinggal ngasih tetek, Mas. Ya alhamdulillah lah, menjadi sebelum 5 pilar atau kemaslahatan, 5 kemaslahatan yang harus itu sudah sebetulnya sudah ada di dalam diri ya. Dan ketika proses mungkin Mas Adi juga gitu. Iya, kebetulan saya alhamdulillah juga bersyukur keempat-empatnya anak saya lahir semuanya ketunggon. Saya menunggui, dan prosesnya saya yakin Pak Tarom juga merasakan ya, ke leher kita jadi kaku-kaku. Itu iya kan? Iya. Oke, iya. Itu kita pahami. Yang ketiga ini berat sekali pasti. Yang keempat apa tadi? Nifas ya. Nifas itu juga nggak pernah kan laki-laki mengalami itu. Dan itu juga sakit luar biasa kan. Kemudian yang kelima adalah menyusui. Ya, menyusui itu juga selama 2 tahun kan itu. Dan itu tidak pernah dirasakan oleh laki-laki. Ya. Oleh karena ini bagus sekali konsep pendidikan ini kalau kemudian juga diajarkan secara dini, sehingga anak-anak dalam hal ini kakak-kakaknya, adik yang baru lahir ini juga perlu memahami itu ya. Iya, perlu. Dalam bentuk pendekatan yang tetap menarik sesuai dengan tingkat usia anak-anak, perlu dipahamkan betapa ini adalah sebuah proses biologis yang berat, oleh karenanya perlu ada empati. Dan saya jadi ingat beberapa waktu yang lalu sempat nonton sebuah pendidikan di Cina atau di Jepang gitu. Kalau lihat kulit dan mata sipit mereka itu keren banget. Jadi itu anak-anak dilatih untuk berempati kepada perjuangan ibu mereka selama hamil 9 bulan. Itu perut mereka diisi dengan beban yang seberat sekitar 3 kilo. Untuk merasakan. Kemudian dilakban itu, dan sehari itu mereka beraktivitas, ngambil air, itu tidak boleh melepas itu. Di akhir mereka diberi kesempatan untuk menyampaikan pengalamannya, dan diingatkan dulu, ibu kalian hamil, itu banyak yang nangis. Nah, kita perlu kayaknya pendekatan pendidikan yang itu membangun kesadaran sejak dini. Sejak dini. Betapa 5 pengalaman biologis yang kadang-kadang kalau tidak disertai empati oleh anggota keluarga, ini akan meninggalkan traumatis yang luar biasa. Karena laki-laki tidak pernah merasakan itu, tidak pernah mengalami pengalaman itu, tidak pernah. Oke, ini karena waktu tadi masih ada 5 selain 5 pengalaman biologis, juga harus bisa menghilangkan 5 pengalaman sosial yang sering dialami oleh wanita. Ini ada stigmati, Mas.
stigmatisasi. Ada labelitas laki-laki sebagai konco wingking yang tidak diberi peran untuk wilayah-wilayah yang bersifat surga nunut neraka. Iya, publik itu. Oke. Kemudian yang kedua ada marginalisasi, Mas. Oke, kelompok yang termarginalkan ya. Termarginalkan. Kemudian ada subordinasi. Oke. Kemudian yang keempat itu tentang peran ganda. Peran ganda itu artinya di samping dia sebagai ibu yang senantiasa mempersiapkan seluruh kebutuhan keluarga, mulai dari bersih-bersih, menyiapkan sarapan untuk anak, suami, keluarga, dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu dia harus pergi kerja. Ini harus dihilangkan loh, Mas. Betul. Ada peran ganda. Ya. Kemudian yang kelima, yaitu rawan tentang KDRT, yang sering mengalami kekerasan dalam rumah tangga itu. Wanita ya, korbannya. Sering dialami oleh wanita. Tapi tidak menutup kemungkinan, tinggal posisinya itu kuat yang mana. Laki-laki juga bisa mengalami itu. Ini mungkin kunjungan berikut Gitu, Mas, ya. Itu menarik juga untuk di kupas lebih dalam yang 5 ini, Pak. Tapi ini sudah malam betul, teman-teman, karena sudah seharian ini Kak Adi ada acara di sini bersama teman-teman di Elsa 5. Tapi mudah-mudahan obrolan kita yang sebentar dan spontan ini tetap memberikan makna yang baik buat kita berdua juga jadi pengingat. Buat teman-teman ini jadi pelajaran yang bagus juga, termasuk para penggemar tepuk sakinah. Terakhir sebagai penutup, Pak Taro mungkin menyampaikan apa quote penutup untuk pertemuan malam hari ini. Saya ingin menyampaikan dari apa yang pernah disampaikan oleh Ibnu Abbas. Beliau adalah sahabat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan, la yatimun nusukun nasiki hatta yatazawwaj. Tidak sempurna ibadah seseorang hatta yatazawwaj, sehingga dia melakukan satu pernikahan. Pernikahan ini adalah untuk menyempurnakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu, Mas, sebagai akhir dari penutup. Jadi ibadah itu bukan hanya sekedar melampiaskan nafsu biologis, tetapi mengandung muatan ibadah. Oleh karena itu, Mas, setiap orang yang mau melakukan satu pernikahan, yang paling pokok itu adalah melakukan niat yang benar. Man nakaha lillah wa angkaha lillah faqad istahaqqa wilayatullah. Barang siapa yang menikah karena Allah dan yang menikahkan juga karena Allah, faqad istahaqqa wilayatullah. Maka seluruh proses perjalanan kehidupan rumah tangganya fa insyaallah akan senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini, Mas, ya, yang harus menjadi penekanan kita. Kita melakukan pernikahan itu bukan hanya sekedar melampiaskan nafsu biologis kita yang harus kita salurkan, tetapi mengandung makna untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, luar biasa, teman-teman. Ini kalau sambung lagi nanti nggak selesai-selesai, tapi saya merasakan sesuatu yang luar biasa malam hari ini, dan mudah-mudahan teman-teman juga mendapatkan banyak hal baru, pencerahan dari obrolan santai kita. Terakhir kita berikan salam untuk teman-teman, ya, salam Elsa 5, satu tekad perjuangan, Elsa 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Elsa 5 bersatu padu beramal, Elsa 5 satu tekad perjuangan, wujudkan satu cita dan harapan.